Halo, saya Janatra Ramadan Arta Siregar dengan NIM 210110101045 akan membacakan ringkasan dari artikel menyoal ruang virtual dalam perspektif postkolonial. Dalam kajian budaya, studi tentang internet mencakup beragam konteks yang saling berkelindan, termasuk diantaranya persoalan kapitalisme, konsumerisme, dan komodifikasi, perbedaan kultural dan militerisasi dalam hidup keseharian. Tulisan ini mencoba untuk menyoal studi internet dalam perspektif yang memposisikan ruang virtual tidak sekedar sebagai media komunikasi dan informasi, namun lebih sebagai arena konsentrasi kultural yang memungkinkan siapapun untuk terlibat aktif dalam proses produksi teks-teks kultural. Lebih jauh, ruang virtual atau ruang cyber sebagai konsekuensi teknologi berbasis komputer dibicarakan dalam perspektif postkolonial. Istilah cyber pertama kali dikenalkan oleh William Gibson dalam novelnya Neuromancer tahun 2010, bagian pertama dari trilogi Sprout. Gibson mendefinisikan cyberspace sebagai ruang halusinasi yang diterima khalayak, suatu representasi data yang diabstraksi oleh media penyimpanan komputer. Cyberspace disinggung oleh David Bell. David Bell memiliki pendapat yang berbeda dengan Benedict. Benedict mendefinisikan ruang cyber sebagai ruang yang non-eksis. Dalam pandangan Bell, ruang cyber itu eksis bukan dalam konteks software maupun hardware, namun dalam konteks storytelling. Cyberspace tak dapat dipisahkan dari konteks kulturalnya, karena teknologi pun pada dasarnya adalah hal yang kultural. Dalam tataran yang lebih ekstrim, internet memungkinkan tidak hadirnya suatu identitas. Identitas terkait gender, ras, umur, maupun penampilan fisik dimungkinkan untuk absen, dipalsukan atau dilebih-lebihkan melalui satu lisensi tanpa kontrol untuk berbagai tujuan baik yang legal maupun ilegal. Berbeda dengan old media konvensional yang berjalan di bawah kontrol, ruang cyber sebagai kepanjangan new media memberi peluang bagi pengguna untuk mengubah identitas mereka dengan lebih mudah. Dengan kecilnya kontrol ini, dapat dikatakan bahwa ruang cyber adalah ruang yang menawarkan anonimitas dan kebebasan. Ratna dan Budiawan membedakan istilah pasca kolonial dan postkolonial. Keduanya sepaham bahwa pasca kolonial terkait dengan era atau zaman dengan batasan yang jelas, sedangkan postkolonial sebagai teori adalah tradisi intelektual yang batasannya bersifat relatif. Sementara Lumba tidak secara spesifik membedakan keduanya dengan mengatakan bahwa keduanya dapat dipahami sebagai perlawanan terhadap dominasi kolonialisme dan warisannya. Ini menunjukkan bahwa postkolonialisme tidak dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang tunggal dan statis. Moore Gilbert dalam Far. Menurut Edward Said, resistensi terhadap kolonialisme tidak harus dipahami sebagai tindak oposisional atau penolakan total, namun selalu bersifat ambigu dan tidak utuh atau terpecah. Kondisi terpecah ini menjadikan subjek berada pada liminal space between culture. Antara kultur the colonizer dan the colonized terdapat ruang antara yang memungkinkan keduanya saling berinteraksi dalam posisi interdependen. Keberantaraan sekaligus resistensi yang ambigu inilah yang mendorong munculnya hibriditas. Maraknya penggunaan media sosial sebagai ajang pertemuan subjek postkolonial turut memarakkan wacana oposisi biner antara the colonized, bukan sekedar antara the colonizer dan the colonized. Teknologi Android yang makin memudahkan akses subjek postkolonial ke dalam ruang cyber memberi akses luas pula terhadap wajah identitas lokal untuk turut hadir dan menegosiasi dirinya. Alih-alih sekedar tenggelam dan submisif terhadap teknologi dan budaya global yang dipersepsi sebagai budaya barat, pada banyak kasus di media sosial, subjek postkolonial menegosiasi identitas lokalnya dalam ruang antara dan dengan demikian turut aktif memproduksi tes kultural yang hybrid yang bersifat ambivalen. Persoalan identitas dalam ruang cyber jika merujuk pada uraian di awal adalah identitas yang sangat cair, mudah dipalsukan atau dilebih-lebihkan, dan dalam tataran ekstrim dapat dikatakan tidak hadir, karena kecilnya kontrol yang berlaku dalam kultur cyber. Dalam perspektif postkolonial, ternyata ketidakhadiran identitas ini justru membuka peluang untuk kembali hadir dalam wujud yang hybrid, yang negosiatif dan ambivalen. Dengan kata lain, ketidakhadiran identitas dalam ruang cyber bukan dipahami sebagai identitas kosong, namun identitas dalam keberantaraan yang aktif memproduksi teks-teks kultural yang didukung oleh karakteristik media sebagai bagian dari budaya populer, yang dalam Fiske disebut sebagai medan perang semiotik. Selanjutnya mengenai sastra cyber. Pirat Fierce, seorang kritikus sastra Estonia, mengatakan bahwa pada dasarnya definisi sastra cyber berawal dari konsep sastra digital, yakni segala bentuk sastraan yang diciptakan dan difasilitasi oleh media komputer.
Sastra cyber dapat dipakai sebagai istilah payung yang meliputi: 1. Semua teks yang terdapat di internet termasuk prosa maupun puisi yang dijumpai di homepage para penulis profesional, kumpulan teks sastra klasik di web khusus, maupun majalah online. 2. Teks kesastraan yang ditulis penulis non-profesional yang tersebar di penjuru ruang virtual. Teks kesastraan ini memungkinkan satu bentuk analisis yang berbeda daripada analisis teks sastra tradisional. Teks ini meliputi pula fanfiction, fiksi penggemar, dan berbagai tulisan harian di blog-blog. Sehingga internet di sini berfungsi sebagai wadah publikasi yang bersifat independen. 3. Sastra hypertext dan cybertext, yaitu teks kesastraan dengan struktur yang lebih kompleks dengan melibatkan visualisasi serta teks multimedia. Di antara 3 cakupan definisi istilah sastra cyber seperti disebutkan di atas, definisi yang kedua lah yang lebih dijadikan pijakan. Sifat anonim yang ditawarkan oleh media internet sangat kental terlihat dalam sastra cyber yang ditulis oleh non-profesional. Salah satu keunikan dari sastra cyber adalah sifatnya yang anonim sesuai dengan karakteristik kultur cyber yang terlihat jelas pada fenomena maraknya anonymous writer di berbagai situs fiksi penggemar. Hal unik lainnya adalah sifatnya yang interaktif. Ruang cyber memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara penulis dan pembaca. Jika pada sastra non-cyber relasi interaktif pembaca dan penulis lazim terjadi setelah karya selesai atau diterbitkan, pada sastra cyber relasi tersebut dapat berlangsung sebelum karya diterbitkan. Pembaca dapat memberi komentar atau kritik secara langsung terkait dengan karya yang telah diunggah oleh penulis. Pembaca bahkan dapat ikut andil dalam proses penulisan fiksi dan sekaligus mengubah alur cerita, karakter, setting, dan elemen-elemen lainnya. Ini terjadi karena karya fiksi penggemar yang diunggah di sebuah weblog atau situs khusus acap kali merupakan suatu karya yang belum selesai dan biasanya disebut sebagai work in progress. Keunikan lain dari sastra cyber adalah pembaca dapat sekaligus berperan sebagai editor yang lazim disebut sebagai beta reader. Keterlibatan aktif pembaca sastra cyber ini membawa konsekuensi pula pada kolaborasi penulis yang disebut sebagai round robin, di mana nama penulis dicantumkan lebih dari satu orang. Struktur hierarkis yang hilang antara penulis dan pembaca fiksi cyber ini jelas tidak bisa dipisahkan dari karakteristik media internet yang memungkinkan siapapun untuk dapat terlibat secara aktif dalam proses kreatif seperti apa yang disebut oleh Fisk sebagai demokrasi semiotik, yaitu suatu kekuatan media dalam memungkinkan audiens untuk ikut terlibat dalam proses kreatif terhadap pembentukan simbol-simbol kultural, bukannya sebagai pihak yang pasif. Selanjutnya genre unik dan identitas hybrid sastra cyber. Keunikan lain yang membedakan sastra cyber dari sastra non-cyber ada pada genrenya. Kultur cyber yang liminal dan jahat melahirkan genre baru pada karya fiksi penggemar yang tidak dimiliki oleh fiksi non-cyber. Pada umumnya terdapat 3 genre utama fanfiction, yaitu gen, head, dan slash. Fanfic gen singkatan dari general adalah fanfic yang mempunyai konten yang bersifat umum sesuai untuk segala usia karena tidak mengekspos hubungan romantik antar karakternya. Fanfic head singkatan dari hetero berfokus pada hubungan heteroseksual antar karakternya. Hubungan heteroseksual dalam fanfic head ini bisa sesuai dengan teks sumber atau diciptakan sendiri oleh penulis fanfic. Selain ketiga genre tersebut di atas, fanfic juga meliputi banyak subgenre. Di antaranya ialah fanfic yang tidak mengikuti pakem teks sumbernya seperti deadfic, crossover, dan alternate universe. Deadfic adalah fanfic yang menceritakan kematian tokoh utama. Crossover merupakan fanfic yang mempertemukan karakter-karakter dari dua teks yang berbeda. Alternate universe merupakan fanfic yang menggambarkan karakter dalam setting yang sama sekali berbeda dengan teks sumber. Penulis fanfic juga bisa menciptakan karakternya sendiri yang dikenal dengan istilah OC, original character atau Merisu. Ketika sastra cyber yang berupa dalam fiksi penggemar melampaui genre konvensional dalam sastra non-cyber, identitas kultural pun menjadi goyah dan rentan terhadap segala perubahan yang berakal dari persoalan dominasi, hegemoni maupun resistensi. Dalam perspektif postkolonial, goyahnya identitas yang diwakili oleh sastra cyber ini mewujud dalam dua konteks. Pertama, terkait dengan narasi teks, dan kedua, secara otomatis terkait pula dengan kultur subjek postkolonial sebagai penulis maupun pembaca. Nilai-nilai lokal yang diwakili subjek postkolonial mewujud dalam liminalitas kultur cyber dan menegosiasi kelokalannya tanpa harus menampakkan penolakan total terhadap kultur barat. Dengan kata lain, ada relasi dinamis yang terjalin antara teknologi barat dan lokalitas timur yang kerap disebut sebagai glokalisasi. Dalam Setiawan disebutkan bahwa glokalisasi ini menunjukkan kultur lokal dapat menunjukkan resistensi sekaligus
adaptasinya terhadap fenomena global.